Halo, selamat pagi semua. Terima kasih sudah mengikuti online coaching kita pada hari ini. Di online coaching kita hari ini akan diisi oleh Mas Anton Suharyo dengan tema Saatnya Indonesia Bermain Game. Bila ada pertanyaan yang mau ditanyakan, bisa bertanya melalui kolom chat. Nanti pertanyaan akan dijawab pada saat materi yang disampaikan sudah selesai dijelaskan. Oke, mungkin langsung kita persilakan untuk Mas Anton memperkenalkan diri dan bisa juga dilanjut memberikan materi yang akan disampaikan. Silakan Mas Anton. Halo semuanya, Halo. assalamualaikum, selamat pagi. Maaf, saya tadi saya mute. Iya, ini apakah kalau saya pakai video gini lebih bagus apa di off aja ya, Kak, ya? Boleh di off, boleh juga pakai video sih Mas Anton. Oke, saya off takutnya koneksinya ya, Oke, supaya boleh. ini Oke. iya iya, saya off dulu tapi nanti, coba kalau misalnya bisa saya ini. Baik. Oke, selamat pagi semuanya, apa namanya, senang bisa berada di sini bersama future game developer ya, future-nya Indonesia ini sebenarnya semuanya di sini. Sangat senang bisa diberikan kesempatan. Terima kasih untuk pihak Futura, terima kasih untuk panitia yang involve, terima kasih juga yang udah datang. Nama saya Anton, jadi sebelum sampai masuk ke saya coba pakai video deh. Nama saya Anton, sebelum masuk ke sesi dan presentasi yang akan saya lakukan, mungkin di sini semua pasti pada suka main game ya. Dan saya yakin generasi muda sekarang yang namanya game itu udah nggak asing lagi, nggak seperti dulu saya waktu saya masih kecil. Saya ingat, saya padahal nggak belum tua-tua amat ya, cuman waktu masih kecil saya ingat sekali bahwa sebenarnya game itu sebuah luxury. Game itu adalah sebuah ya kasarnya hanya orang yang berkelebihan lah yang bisa main. Kenapa? Karena satu, kita harus punya TV gitu ya. Dan di masa saya udah banyak TV, cuman nggak semua punya mesin untuk main game. Contohnya mesin-mesin kayak Super Nintendo, Nintendo, Sega. Sekarang sih udah ada PS5, Xbox dan lain-lain. Tapi image saya dulu kalau main game adalah seperti itu. Image saya tuh main game tuh harus di depan TV, beli mesin yang mahal, taruh lalu yang ngantri sekampung tapi yang main cuma bisa main 2 orang yang ngeliatin gitu kan ya. Kalau sekarang semuanya sudah berbeda, semua sudah online, yang ngeliatin bisa sedunia melalui platform-platform seperti Twitch, seperti YouTube, streaming, Instagram streaming, live streaming dan lain-lain. Nah, jadi dunia ini sudah berbeda dan mau nggak mau kita harus terima ini, dan apa namanya, opportunity di depan di dunia game ini apalagi untuk Indonesia itu sangat amat bagus sekali. Nah, coba mungkin dari pihak panitia bisa apa namanya, membantu saya presentasi yang saya akan presentkan. Oke, ini semua mohon maaf semua Kak yang peserta pasti akan di-mute ya? Iya, betul Oke Mas oke oke. Anton. Paling kalau komen ini ya, Nanti mereka kalau ada komen komen mereka sekarang bisa ya? bisa, nanti kalau misalnya ada pertanyaan mungkin langsung ke kolom chat sih Oke untuk oke oke. bertanyanya gitu. Oke oke. Ya, temanya hari ini adalah saatnya Indonesia bermain game, ya. Di sini, ada yang ada nggak sih, yang apa namanya, merasa dirinya bukan gamer gitu ya. Tapi menurut saya kebanyakan orang yang bilang, "Oh saya nggak main game," itu, mungkin mengkategorikan dirinya sebagai orang yang tidak main game secara profesional, secara apa namanya, main game-game yang berat gitu. Tapi pasti pernah dong main game seperti Candy Crush gitu ya, main game yang kasual-kasual gitu ya, kita bilangnya casual games, pasti pernah. Makanya, yang orang yang biasanya bilang tidak bermain game pun seharusnya pernah juga main game dan kalau mereka main game pasti suka. Ya, coba next dulu. Oke, ini kembali kepada masa kecil saya, di mana mungkin sekarang pun masih ada, di sini mungkin ada yang sudah menjadi orang tua, ada yang belum, tapi pasti pernah merasakan ya, percakapan-percakapan seperti ini dengan ibu atau bapak atau wali gitu ya, atau orang dewasa yang, "Aduh ngapain sih lu main game?" Gitu kan.
Kalau dulu zaman saya begini, stigmanya main game itu adalah, kalau lu main game kacamata lu minusnya bakal tambah gitu kan. Terus, kalau kalau main game nanti nilainya jeblok gitu, anjlok gitu. Pasti deh, pelajarannya jelek gitu. Kapan kapan belajarnya kalau main game terus dan lain-lain. Nah, stigma seperti ini, padahal kalau saya bilang ya namanya, eee, pelajaran atau itu kan semua tergantung sama disiplinnya kita untuk bermain gamenya dan kepintaran kita untuk membagi waktu gitu ya. Nah, tapi mungkin banyak juga yang tahu di sini, next dulu, bahwa sebenarnya game itu banyak sekali fungsinya, fungsi-fungsi positifnya dan memang kita kita nggak bisa pukul rata yang namanya main game itu pasti semua harus bagus karena dalam hal di dunia ini segala sesuatu, contoh aja air putih ya. Air putih itu kan sesuatu yang sangat bagus untuk tubuh, sehat, sesuatu yang apa namanya, nggak ada orang yang pernah mengasosiasikan air putih dengan sesuatu yang jelek. Ya, minum air putih bahkan harus berapa liter, sekian-sekian, berapa gelas seharinya dan lain-lain. Tapi mungkin kawan-kawan di sini tahu juga, kalau kita minum air putih terus-menerus sampai bergalon-galon dalam waktu yang singkat, ya kita juga pasti akan berakibat fatal. Pasti akan meninggal dunia kalau kita minumnya sampai bergalon-galon gitu kan. Padahal itu air putih gitu kan. Sama juga dengan apapun di dunia ini ya, seperti contohnya bahkan game. Nah, kita ambil sisi positifnya game, ada berapa saya highlight di sini. Kita kalau main game itu pasti, kalau sekarang apalagi ya, main game yang online dan langsung bisa berkomunikasi dan lain-lain, communication skill kita pasti akan meningkat. Yang tadinya kita malu-malu, akhirnya karena kita satu tim dengan orang, kita harus berkomunikasi. Di kanan tuh, di kiri tuh ada musuh dan segala segala macam. Jadi communication skill pasti meningkat. Poin kedua adalah lebih pandai mengatur waktu. Ini studinya nih semua dari Harvard ya, dari papernya Harvard. Pandai mengatur waktu kenapa? Karena kalau misalnya pernah main di sini ya game yang kafe-kafean gitu ya, yang ada tamu datang lalu kita harus bikin dulu burgernya, nanti burger dikasih dan lain-lain. Itu semua ada waktunya, ada triknya dan akhirnya pemain menjadi lebih pandai memprioritaskan mana yang harus dilakukan dulu dan lain-lain, jadi pandai mengatur waktu. Lalu juga ada studi untuk orang-orang apa namanya, yang mungkin ada unfortunately ada penyakit, eee eee, motoriknya kurang, tapi setelah mereka main game gitu ya, motoriknya jadi improve dan lain-lain. Lalu ada juga jiwa kepemimpinan dan pengambilan keputusan, jadi decision making and leadership. Karena misalnya di sini, kawan-kawan di sini adalah yang pernah punya misalnya, main Clash of Clans, ini game lumayan jadul ya, padahal game baru juga, game lumayan jadul. Clash of Clans, ya, di mana dia harus menjadi clan leader, lalu manggil-manggilin orang gitu, "Ayo dong sekarang kita mau nge-raid nih," dan lain-lain. Itu kan semua jiwa kepemimpinan yang mungkin nggak bisa kita dapatkan hanya dengan membaca buku, walaupun membaca buku itu sangat bagus, tapi dengan main game itu bisa ada efek leadership dan pengambilan keputusan yang bagus. Dan ini yang terakhir saya paling suka sebenarnya. Kawan-kawan di sini pasti pernah lah main game, mau game itu apapun gitu ya. Misalnya game RPG atau game-game yang menjelajahi sesuatu gitu, atau bahkan nggak usah itu lah, kita ambil simple game aja, Candy Crush atau Flappy Bird atau apa namanya, Angry Birds ya, pasti pasti pernah 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 menyentuh lah, pernah pernah dengar atau pernah lihat orang main. Nggak ada orang yang main game itu setelah dia misalnya kalah Candy Crush, first try langsung, apa namanya, game bukan game over, langsung dia dia gagal gitu ya, gagal melewati level ini. Yang saya suka dari gamer atau experience yang diberikan oleh game itu adalah kita jadi tidak mudah menyerah. Nggak ada yang misalnya, Candy Crush gue gagal nih lewatin level, udahlah gue selamanya nggak mau main lagi. Udah, nyerah, ini bukan buat gue gitu ya. Nggak ada yang seperti itu. Biasanya setelah gagal ya coba lagi dan coba lagi. Dan itu sebenarnya adalah inti dari kehidupan. Kita, suka nggak suka, kalau kita memang apa namanya, menghadapi satu tantangan dimanapun itu, di kehidupan kita, ya kita coba lagi, sampai memang, apa namanya, titik batas kemampuan kita coba lagi dan itu membuat kita jadi tidak mudah menyerah dengan memain game itu. Oke, sekarang bisa sedikit intermezzo ke next-nya lagi. Nah, ini sayangnya mungkin saya nggak bisa dapat feedback langsung ya kalau 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 audiens yang
live mungkin saya bisa tanya, tahu nggak tahu nggak film terlaris sepanjang masa gitu kan? Mungkin ada yang saya mungkin nggak bisa dengar atau mungkin ada yang tahu gitu ya. Kira-kira apa gitu ya? Kira-kira apa ya film terlaris? Bisa lah di Google dan lain-lain pasti tahu lah. Coba next. Ya, ini adalah film-film terlaris sepanjang masa. Yang pertama adalah Avengers Endgame ya. Memang itu kan saya aja sendiri sampai nonton mungkin 4 kali bersama teman-teman waktu sebelum pandemi gitu ya. Dengan revenue sekitar 2,7 billion lalu 796 ya. Lalu kedua Avatar dan Titanic gitu ya, James Cameron ya. Nah, ingat angka ini ya kawan-kawan. Avengers Endgame sebuah film revenue-nya sekian gitu ya. Oke, sekarang kita next. Nah, tahu nggak sih game terlaris sepanjang masa itu apa gitu? Nah, kita langsung next saja. Ya, bisa dibilang Mario dengan Nintendo, sebuah perusahaan Jepang yang mempunyai miliki karakter IP Mario, itu sampai sekarang meraup keuntungan 30 miliar lebih. Lalu ada Call of Duty, lalu ada siapa sih yang di sini nggak tahu FIFA dan ini ya, dan genre-genre soccer lainnya gitu ya. Nah, ini memang menunjukkan bahwa pernah ada studi bahwa industri musik dan industri film digabung pun masih belum bisa mengalahkan industri game, walaupun industri game itu bisa dibilang lebih mudah daripada mereka. Kenapa? Karena memang game itu pada umumnya akan mengandalkan IP, akan mengandalkan sebuah universe, dan game itu tidak seperti box office atau film ya, di mana film itu kan keluar rilis, lalu mungkin minggu pertama dia nomor 1, minggu kedua dia nomor 1, minggu ketiga mungkin sampai beberapa minggu, beberapa bulan bisa hit, tapi setelah itu dia akan turun. Paling nanti mengandalkan platform seperti Netflix dan lain-lain untuk meraup keuntungan. Tapi kalau game itu sepanjang mereka masih digemari dan punya IP dan universe yang bagus, akan terus menerus dicari, dan memang hasilnya game itu combine antara musik dan film adalah suatu industri yang sangat menarik, industri yang tadinya waktu kecil kita sering bilang wah mata bisa rusak lah, nilai bisa anjlok, tetapi pada faktanya menunjukkan bahwa game industri itu adalah sebuah industri yang nggak boleh dihiraukan gitu ya, maksudnya nggak boleh di ignore gitu. Oke, tak boleh dipandang sebelah mata. Oke, ini next juga sedikit intermezzo ya. Jadi 7 tahun yang lalu saya lagi baca-baca waktu itu Detik dan lain-lain itu ya, beberapa media-media BBC dan lain-lain. Lagi baru bangun tidur, tiba-tiba ada berita. Di sini again saya nggak bisa ngelihat reaksinya, cuman pasti ada yang penggemar bola ya, pasti ada ya, entah perempuan atau laki-laki pasti adalah yang suka. Enggak, tunggu, jangan dulu. Jangan next dulu, maaf. Spoiler. Pasti ada yang pernah suka, maksudnya adalah yang memantau bola dan tahu tahu apa logo ini dan tahu siapa bapak ini yang sekarang menjabat posisi penting di negara kita ya, Bapak Erick Thohir gitu ya. Saya melihat ada news bahwa Inter Milan, sebuah klub 300 lebih tahun sejarah, banyak pemain bola terkenal pernah merumput di sana ya, termasuk Ronaldo, Luis Figo, banyak sekali lah yang mungkin di sini ada yang lebih tahu dari saya. Dibeli 70% oleh Bapak Erick Thohir sebesar 300 juta euro. Jadi bisa bayangkan 300 juta euro mendapatkan 70% daripada Inter Milan. Di hari yang sama, kawan-kawan. Ya, boleh next sekarang, boleh spoiler di ini. Di hari yang sama, ini benar-benar hari yang sama persis ya. SoftBank, sebuah perusahaan telco Jepang, membeli 51% daripada Supercell, sebuah mobile studio yang umurnya masih 3 tahun. Mungkin ada yang tahu karya-karyanya, Clash of Clans, ya. Supercell dari Finland, dibeli 51% atau hampir setengah lebih daripada setengah dari perusahaannya itu dihargai 1,5 miliar dolar. Berarti ini adalah kalau saya bilang new normalnya tahun 2013 ya, di mana sesuatu yang fisik, sesuatu yang mempunyai sejarah 300 tahun, ternyata
valuation-nya itu jauh di bawah sebuah perusahaan yang baru berumur 3-4 tahun, dan apa namanya, baru mendalami, dunia game ini gitu. Dan ini adalah satu contoh yang tadi saya bilang, suka nggak suka, ready nggak ready, inilah dunia yang kita hadapi. Inilah, dunia yang millennials, generation Z, dan kawan-kawan di sini, kakak-kakak, adik-adik di sini, semua mengalami ini. Kita suka nggak suka, kita mungkin dunia kita udah sangat berbeda dengan apa yang orang tua kita alami, ya. Nggak usah bilang orang tua lah, kakak-kakak kita pun mungkin mengalami hal-hal yang beda dari kita, padahal bedanya baru 1, 2, 3 tahun atau beberapa tahun. Karena memang inilah dunia yang kita hadapi, yaitu uh, entertainment, apalagi dengan sekarang adanya pandemi, entertainment yang bisa portable seperti Netflix, seperti streaming services lainnya, dan apalagi game online seperti ini, akan membentuk ekonomi kita. Akan menjadi sesuatu yang tidak bisa dipandang sebelah mata, sesuatu yang tidak bisa lagi dibilang, ini main game mah pasti buang-buang waktu deh, mau jadi apa gitu kan ya, mau jadi apa lu main game gitu, kayak gitu-gitu. Ya, of course saya bukan mengajak kawan-kawan di sini untuk membuat revolusi dan jadi bisa membalas kata-kata orang tua ya. Orang tua itu benar, orang tua mereka pasti tahu apa yang sudah mengalami lebih daripada kita, dan mereka sebenarnya sayang sama kita pastinya, makanya mereka menyarankan kita untuk jangan main game dan lain-lain. Tapi ya inilah kenyataannya, di mana dunia ini sudah menuju era digital, dan era digitalnya ini sudah menjadi portable. Oke, bisa next dikit. Nah, ini sedikit yang saya pelajari, walaupun saya juga terus terang masih sedikit awam di text based game ya, dan tapi beberapa perkembangan yang saya lihat dari text based game ini, yang dulunya masih memakai ASCII ya kita bilang ya, American Standard Code for Information Interchange. Dulu ada game di tahun 70-an gitu ya, ada The Oregon Trail. Saya aja nggak tahu nih game seperti apa, tapi yang saya tahu dia menggunakan waktu itu masih sistemnya DOS, dan masih menggunakan komputer gitu ya, dan orang bisa main ketik-ketik lalu akan ada cerita dan lain-lain. Jadi ini text based game pertama yang mungkin bisa yang era digital yang bisa dicatat. Lalu ada fanbase Star Trek yang membuatnya seperti itu. Ada beberapa game yang terkenal sih 2019-2020. Ada satu lagi yang di Apple, saya kemarin belum dapat data, jadi saya nggak taruh di sini. Cuman ada beberapa yang sudah ini ya, sudah melewati era, karena text based game itu bisa dibilang banyak orang berpikiran bahwa sudah kuno, karena kan sekarang udah zamannya 3D segala macam, kok orang masih bikin text based game. Tapi ternyata ada yang lulus eranya 2019-2020, ada Bird of Passage, lalu ada Soft Underbelly. Walaupun semua ini masih indie game studio yang membuat, belum ada major studio, tapi masih ada fansnya, dan genrenya juga sangat menarik gitu ya, sangat romantis. Kalau dibilang text based itu kebanyakan kan visualisasinya melalui kata-kata, jadi bisa dibilang ini game-game era-era romantis gitu ya. Oke. Next lagi, slide berikutnya. Next slide. Ya. Nah, ini ada satu game yang juga satu case study di mana ada satu orang ya, padahal cuma satu orang aja, dia akhirnya merekrut satu tim, Andrew Plotkin namanya. Dia bikin text based game di Kickstarter, mungkin sini ada yang tahu ya Kickstarter ya. Lalu dia mintanya cuma padahal $8,000 untuk mengerjakan game ini, dan ternyata overwhelming, hampir lebih dari 3 kali yang dia minta. 30.000 dia berhasil terkumpul, padahal ini juga gamenya buat iPhone, dan jadi bisa dibilang bahwa demand untuk text based game ini sangat amat bagus, dan kebetulan sekali dengan adanya teknologi chatbot yang menurut saya sangat AI driven dan kekinian banget. Semoga kawan-kawan di sini nanti juga bisa kita one on one ngobrol juga, bagaimana sih kita bisa membangkitkan
genre text-based game ini, apalagi sekarang dengan satu bumbu yang sangat bagus yaitu chatbot, di mana API yang diberikan oleh tim Futura pastinya akan membantu membuat satu era kebangkitan game text-based game ini. Karena menurut saya sudah mulai di mana orang-orang tuh sudah mulai mencari yang sesuatu yang berbeda, dan menurut saya ini sesuatu yang sangat unik, apalagi dengan cerita-cerita kearifan lokal ya, misalnya kawan-kawan di sini bisa bikin game yang kita harus chatting sama Gatot Kaca atau siapa, terus nanti akhirnya story-nya involve satu romantisisme, novel-novel ya, bertemakan romansa gitu ya. Dan ini akan kalau saya sih sangat 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 excited karena karya-karya ini belum ada, dan yang penting adalah menggunakan AI driven teknologi ini ditambah dengan kearifan-kearifan lokal yang hanya kita orang Indonesia yang bisa buat gitu. Nanti more on that ya. Oke. Next lagi. Ini sedikit pangsa pasar game gitu ya. Kita lihat Indonesia. Indonesia itu bukan top 100, bukan top 50, tapi sudah masuk top 20 market di dunia ini, dan sekarang ini ranking 16 di pasar dunia ya. Indonesia sendiri ini pada revenue masih ini angka agak dikit lama ya. 2018 revenue-nya itu sekitar 1,1 miliar untuk pangsa pasar Indonesia, dan kita punya 43,7 juta gamers. Ini sebenarnya 43,7 juta itu ini mobile game ya. Jadi mobile gamers di sini, dan faktanya sebenarnya adalah di sini angkanya agak dikit, tolong di-ignore aja, mungkin agak dikit salah, sorry. Tapi yang saya tahu adalah 51% daripada 43 juta mobile gamers ini mempunyai ability to pay. Jadi 51% itu sebenarnya mau membayar. Jadi sebuah mitos kalau orang mengatakan orang Indonesia maunya gratisan, orang Indonesia mah nggak mau bayar gitu. Buktinya kalau kita lihat zaman dulu, sekarang juga ada sih, tapi saya lihat kayaknya dulu banget ya. Ada warnet kan. Warnet itu tuh di-charge per jam, tapi orang masih mau aja bayar karena memang orang Indonesia bukan yang nggak mau bayar, orang Indonesia itu lebih kepada convenience untuk membayarnya. Kalau di warnet kita tinggal keluarin uang receh berapa gitu bisa bayar. Kalau waktu dulu kan perlu kredit card dan lain-lain untuk membayar online. Sekarang sudah lebih mudah, udah ada GoPay, OVO, beberapa e-wallet lain tanpa harus melalui kredit card. Jadi menurut saya industri game ini sekarang sudah sangat terbantu. 51% lebih dari orang tuh sebenarnya ingin dan bisa dan mau membayar. Jadi the future of mobile gaming, apalagi dengan text-based chat yang nanti mungkin ada text-based game yang mungkin nanti ada in-app purchase dan lain-lainnya, pasti akan bisa booming. Silakan next lagi. Nah, ini sebenarnya sebuah ajakan juga. Saya melihat berita ini di Detik dan lumayan miris, di mana di Indonesia itu tadi kita udah lihat ya, 1.1 billion, 1,1 miliar US dollar pendapatannya di tahun 2018 untuk pasar game. Tapi tahu nggak teman-teman, 99% dari game-game yang meraup keuntungan segitu adalah game luar. Game luar. Jadi kita 1% doang baru yang dibuat sama game-game lokal. Seperti ada Agate, ada Touchstand, ada Ultimate, ada Arton Code, ada beberapa game-game studio Mojiken dan lain-lain yang menurut saya sangat bagus. Tapi inilah kenyataannya. Indonesia itu masih kurang game developer. Indonesia itu masih kurang game-game yang yang bisa, kita nggak usah bilang mendunia dulu deh. Pasti bisa mendunia, karena saya yakin talenta di Indonesia itu nggak kalah dari talenta luar. Kita hanya kekurangan akses, kita hanya kekurangan, kadang kalau saya bilang kekurangan PD aja gitu. Kita selalu mempunyai inferior syndrome, di mana game luar pasti lebih bagus. Yang saya sangat sedihkan, udah ada berita seperti ini pun kadang-kadang mohon maaf kalau saya lihat e-sports event, game Indonesia nggak ada. E-sports kebanyakan yang dimainkan adalah game-game dari luar.
ini semua bisa dirubah dengan para peserta di sini. Saya harapkan semua punya mindset yang sama, semua cinta Indonesia, semua cinta merah putih, semua Bhinneka Tunggal Ika, semua benar-benar bisa mengangkat industri game dan membuat game-game yang keren, dimulai dengan text-based chat game ini yang mungkin sangat unik dan bisa diterima gitu ya. Oke, next lagi. Nah, ini sedikit udah mau habisan ya slide-nya. Kita jelasin dikit. Saya sekarang membuat satu platform namanya mindgame.com dan kita ada beberapa kolaborasi yang mungkin nanti bisa digabungkan juga untuk hasil-hasil karya-karya dari chat based game ini. Kita membuat satu perusahaan, PT-nya bernama Bahagia Bersama Indonesia. Filosofi di balik ini adalah saya 11 tahun di dunia game, dimulai dari App Store, Google Play dan App Store, membuat game-game makanan, Sushi Chain, Warung Chain, lalu kita menang Google Play Developer of the Year Award, Google Play Game of the Year Award. Kita juga sudah karya-karya dari yang kita udah buat sebelum ini. Saya di perusahaan namanya Touch10 ada 50 title dan lebih dari 50 juta download. Terakhir setelah waktu saya meninggalkan Poseidisium dan membuat mindgame.com ini sudah tercatat 80 juta download di seluruh dunia. Jadi saya punya pengalaman di gimana membuat game yang bisa download puluhan juta orang gitu ya. Lalu saya membangun ini, mindgame.com. Apa sih mindgame.com gitu ya? Kita punya filosofi ingin membahagiakan Indonesia, bahagia bersama Indonesia, karena saya lihat banyak sekali game developer lokal yang karyanya bagus-bagus, tapi belum bisa atau belum tahu caranya untuk berjualan di App Store dan Google Play gitu ya. Jadi kita membuat mindgame.com. Nah, mindgame.com itu apa sih? Coba kita next dulu. Diluncurkan 2019, sekarang sudah ada 10 juta lebih gameplay, lebih dari setengah juta active user dengan conversion rate-nya 40%, dan mindgame.com ini adalah satu platform di mana user nggak usah download apapun. Saya melihat 10-11 tahun saya di industri ini, kesulitan seorang game developer adalah saat dia sudah mengeluarkan karyanya di App Store lalu memohon-mohon teman-temannya atau saudaranya atau keluarganya untuk download dong game gua gitu ya. Tapi kenyataannya susah, apalagi kalau kita memasang iklan itu biayanya kadang-kadang suka tidak sesuai dengan budget gitu ya. Jadi susah. Kenapa? Karena di handphone kita ini sekarang sudah ada banyak super apps ya, kawan-kawan guys di sini. Udah pasti kalian udah install Gojek, install Grab, install Tokopedia, Bukalapak, Instagram, WhatsApp gitu ya. Jadi sudah lumayan penuh kita punya HP ini. Ditambah harus download satu aplikasi dan udah gitu ya udahlah, udah bosen pasti akan dihapus gitu. Jadi platform game nasional ini mindgame.com kita bermimpi dan sudah dilakukan untuk membuat orang tidak usah download aplikasi untuk main game gitu ya. Coba next dulu. Ini hanya singkat-singkat saja. Kita sangat bangga PT Aplikasi Karya Anak Bangsa Gojek bekerja sama dengan kita. Dan kalau lihat di aplikasi Gojek ada Go Games, itu di powered by mindgame.com. Dan ini juga salah satu bukti bahwa kita nggak perlu download apps karena kita sudah bisa masuk ke aplikasi super apps seperti Gojek. Sangat bangga dengan Gojek dan inisiatifnya membantu karya-karya anak bangsa. Next-nya lagi, kita juga available di Bukalapak. Bukalapak sangat unik, sangat friendly dengan kita. Jadi kalau mau belanja gratis, main game, menangkan dan bisa belanja gratis, itu premisnya. Dan sangat bangga bisa berpartner juga dengan Bukalapak. Maaf, next lagi. Lalu ada beberapa juga nanti kita bisa sudah baru beberapa hari yang lalu kita announce kita akan sudah bekerja sama dengan MRT. Jadi MRT Jakarta, sayangnya masih untuk di MRT Jakarta saja. Namun kalau download apps-nya di Google Play, di sana bisa main game gratis dan dapatkan hadiah. Premisnya atau mimpi dari kolaborasi kita dengan MRT Jakarta adalah kita mau supaya orang bisa main dari stasiun A, dia naik ke stasiun A, dia main game, turun di stasiun B dan mengkolek gamenya itu di sana. Dan ini juga ada beberapa contoh kita kerjasama dengan Pak Andi Noya, punya Benih Baik, Top Karir yang on top dan lain-lain. Jadi
premis kita adalah kolaborasi, dan kita ingin membantu semua game developer di Indonesia, termasuk yang ada di sini yang beraspirasi menjadi game developer, untuk kita angkat karyanya, kita nasionalkan dan kita duniakan. Ya, coba next lagi. Dan ya, kita sudah ada 10 juta lebih gameplay ya. Kita rindu untuk menyambut 100 juta, 1 miliar gameplay lagi untuk maingame.com ini. Oke, next. Ya, ini love. 10 juta love berarti dari pemain-pemain ini, dan kami sangat bangga. Oke, next, last slide. Ini pesan saya untuk sebelum mengakhiri sesi saya ini, dan nanti disambung saya lanjutkan lagi dengan saya kembalikan ke panitia. Namun kata-kata ini dan gambar yang di sini saya benar-benar saya pilih, dan saya yakin semua di sini cinta sama negara kita sendiri. Kalau bukan kita yang membangun negara kita ini, siapa lagi? Apalagi generasi muda ini yang sangat menjadi satu tumpuan untuk kita semua gitu ya. Saatnya kita jadi raja di negara sendiri, dan saatnya Indonesia bermain, dan dimulai dengan hari ini. Semua sudah disadarkan betapa bagusnya industri game, betapa peluang yang bisa kita raih. Kita hanya perlu pede, kita hanya perlu berkolaborasi, kita perlu just do something gitu ya, memulai sesuatu hari ini, dan dimulai dengan membuat game, text based game yang pastinya akan sangat bagus dan laku, dibantu dengan teknologinya Futura dan chatbot ini. Indonesia, ayo kita main yuk, saatnya Indonesia bermain bersama. Thank you, terima kasih, kita kembalikan ke panitia. Oke Mas Anton, terima kasih banyak untuk materi yang disampaikan pada hari ini. Mungkin kita buka sesi diskusi ya bareng teman-teman di sini. Mungkin ada yang mau bertanya? Oh, udah ada pertanyaan pertama nih Mas Anton, mungkin aku bacakan ya. Iya. Pertanyaan pertama dari Mas Arif Mukorubin. Apakah berada di industri e-sport sangat menjanjikan? Terlihat dari pemain tim Indonesia seperti EVOS atau RRQ, dan kenapa banyak game karya bangsa kurang diminati, bahkan tidak tembus di kompetisi e-sport, hanya PUBG, Dota, dan Mobile Legends. Iya, terima kasih Arif, terima kasih Kak Blanka ya. Iya. Oke. Saya ini kan berarti pertanyaannya ada dua ini ya, ada dua bagian. Bagian pertama, apakah berada di industri e-sport sangat menjanjikan. Saya adalah salah satu orang yang ikut involve bersama teman-teman di balik layar untuk pengembangan atau bisa bilang pemerhati juga lah di e-sport di tanah air terutama. Kalau dibilang menjanjikan, of course menjanjikan, karena sekarang ini hype-nya lagi ada, banyak sekali. Ini sebenarnya e-sport bukan sesuatu yang baru ya. E-sport ini kalau di negara lain sudah lama, tapi di Indonesia sekarang baru kayaknya lumayan menjanjikan. Jawabannya yes, menjanjikan. Cuman memang satu hal yang perlu dicatat atau satu hal yang perlu direnungkan gitu ya, mungkin bersama-sama, adalah e-sport ini bisnis modelnya adalah dari sponsor. Jadi kalau bisa dilihat, bisnis model yang nomor satu dari e-sport ini adalah sponsor, di mana dia nggak akan jalan kalau nggak ada sponsor. Biasanya of course eventnya itu pasti, misalnya Mobile Legends atau Dota atau apa yang melaksanakannya, pasti ada satu fan base yang mereka sudah melakukan bermain banyak dan mungkin berbayar gitu ya untuk main game itu. Tapi kalau event-event e-sport biasanya memang sponsor, dan sponsor ini bisa dibilang kalau dilihat dari industri apapun yang namanya industri yang bergantung banyak sama sponsor itu, seperti contoh industri TV ya. TV kan kita nontonnya gratis, tapi kebanyakan hidup karena iklan, karena sponsor. Ya kadang-kadang sulit untuk mendapatkan sponsor kalau lagi pandemi misalnya. Akan berkurang duit sponsornya karena kalau lagi pandemi. Jadi yang perlu direnungkan, walaupun industri e-sport itu menjanjikan, adalah
industri ini sangat tergantung sama sponsor, dan ya berarti ini akan rapuh kalau misalnya tiba-tiba sponsornya udahlah gue nggak mau main e-sport lagi gitu, ya kan. Jadi ya itu yang harus dipikirkan sebelum masuk dan menjadi pemain pro player dan lain-lain. Nah, kenapa ini bagian kedua ya? Apa banyak game karya bangsa yang kurang diminati, bahkan tidak tembus kompetisi e-sport. Nah, ini sebenarnya yang tadi saya bahas juga, dari kitanya sendiri pengembangnya mungkin masih belum ada yang bisa masuk ke level membuat game sebesar PUBG dan lain-lain. Namun bukan berarti kita nggak bisa, cuman memang apa namanya, ya dari penyelenggaranya aja dulu sih, penyelenggara e-sportnya masih belum membanggakan karya anak bangsa. Dan saya pernah sekali ikut meeting dengan dengan beberapa pihak di negeri ini yang bilangnya ayo kita kembangkan e-sport Indonesia, tapi pas saya masuk saya sedikit setengah jalan saya walk out karena saya merasa kok industri game Indonesia yang mau dibangun tapi gamenya game-game luar gitu. Jadi ya memang ini PR bersama. Saya nggak akan menyalahkan siapa yang salah, siapa yang salah, nggak ada yang salah, semuanya lagi masih beraba-raba. Cuman kenapa ya banyak game karya anak bangsa kurang diminati? Ya mungkin karena dari kitanya sendiri, dari pemainnya sendiri belum begitu banyak memilih game-game Indonesia, makanya yang populer adalah game-game luar. Dan mungkin dari industri sendiri memang belum kurang siap. Maka dari itu sesi-sesi seperti ini sangat penting. Saya berharap banyak orang yang lebih terbuka, lebih terinspirasi untuk membuat game sendiri supaya game Indonesia pun nggak kalah. Begitu mungkin, semoga terjawab, kita bisa lanjut. Oke, nah ada pertanyaan lagi Mas, dari Mas Agung. Mengapa game karya bangsa yang sejenis, ambil contoh Lokantara, dengan yang sedang ramai dimainkan justru kurang diminati padahal fiturnya hampir sama? Boleh Ya. dijawab Mas Anton? Boleh. Ya, jadi seperti yang tadi ditanyakan sama Mas Alif juga, sebenarnya senada ya. Semua ini rindu ya bahwa ini saya sangat senang dan bangga karena di sini semua malah lebih bela game Indonesia, karena kebanyakan kalau saya ngomong di luar ya pastinya mereka bela game luar. Mengapa kurang diminati gitu ya? Ini sama juga kan, senada ya. Karena padahal secara fitur, secara gameplay dan secara teknologi nggak ada yang kalah. Cuman memang kurang pengalaman, kurang pede dan lain-lain. Cuman ya jawabannya tetap sama, yaitu kitanya sendiri belum punya satu infrastruktur yang membanggakan game Indonesia. Kita selalu mengeluh-elukan game asing gitu ya, kasarnya game asing. Jadinya sponsor dan lain-lain hanya mau mensponsor game-game yang sudah terbukti seperti PUBG, seperti Dota gitu, seperti Mobile Legend, MOBA gitu ya. Jadinya ya itu, karena industrinya masih terpaku sama sponsor, dan sponsor kebanyakan hanya mau yang sudah pasti-pasti, yang sudah terkenal, jadinya sayangnya game-game lokal itu jadi seperti tersingkirkan gitu. Ya, kita bisa lanjut. Terima kasih Agung. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Mas Umar. Bagaimana model kolaborasi yang ditawarkan oleh perusahaannya Mas kepada para game developer baru? Oke. Jadi maingame.com ini kita sudah masuk ke Gojek, kita sudah masuk ke Bukalapak, kita sudah masuk ke MRT, dan very soon kita juga akan masuk ke berbagai super apps, dan kita sedang tanda tangan MOU, sekarang masih NDA teman, cuman kita sedang akan masuk ke telco, salah satu telco yang terbesar lah di Asia Tenggara. Jadi model kolaborasinya adalah kita akan memilih atau membuat bertemu dengan game developer, dan game hasil karya game developer itu yang berbasis HTML5, dan nanti of course text based game juga salah satunya bisa dimasukkan ke HTML5 game kategori, bisa kita masukkan ke channel distribusi yang sudah kita ada. Dan channel distribusi kita ini setelah kita tangan dengan telco ini akan mencapai lebih dari 700 juta orang yang akan melihat gamenya dan akan memainkan gamenya. Dari sana kita akan lakukan konsep bagi hasil, di mana
nanti developernya akan mendapatkan hasil dari apa yang telah kita diskusikan. Jadi kolaborasinya modelnya seperti itu. Nanti mungkin Mas Umar bisa ngomong lebih detail lagi dengan saya ya. Oke, terima kasih. Oke, next pertanyaan dari Mas Fajri. Apa saja potensi game developer Indonesia yang lebih baik jika dibandingkan dengan game developer luar? Salah satunya ini saya sering banget ditanya, apa sih bedanya, apa sih keunggulannya gitu ya. Ini kalau boleh disingkat dalam satu kalimat atau mungkin 2 kata adalah, keunggulan kita adalah kearifan lokal. Ini kata-kata yang sangat sering kita pakai gitu ya. Jadi kita lihat game seperti PUBG, seperti apa namanya, game-game developer luar, Clash of Clans dibangun sama Supercell dan lain-lain. Mereka nggak akan bisa mengalahkan kita karena kita lebih tahu apa yang terjadi lokal. Kalau kita bisa game yang bertemakan dangdut, bertemakan soto ayam, bertemakan nasi goreng gitu ya. Ini game yang mungkin setelah kita keluarkan akan ramai karena kita setiap hari ngelihat tukang nasi goreng, setiap hari ngelihat soto ayam, kita setiap hari mungkin kalau mau buka TV atau apa dengar dangdut atau ada hubungannya dengan kearifan lokal ini. Jadi keunggulan kita adalah kita tahu apa yang market lokal inginkan, dan itu harus kita jaga dan harus kita unggulkan. Dan kalau dilihat ini, kalau lihat dari data, kita nggak ngomong sembarang ngomong, tapi di market datanya adalah setiap negara-negara maju itu dulunya game-gamenya game-game asing, seperti contohnya Thailand, Vietnam, China, Korea, Jepang. Dulu semua game-gamenya game-game asing, tapi akhirnya game-game lokal yang bangkit karena hanya konten lokal yang nantinya akan dimainkan oleh lokal dengan bahasa dan keunggulan budayanya. Jadi keunggulan kita sebagai developer di Indonesia adalah kita harus gunakan kearifan lokal kita. Terima kasih, Fadri. Oke, kalau gitu kita next ke pertanyaan selanjutnya dari Mas Yanto. Bagaimana cara mengatasi minat game kurang? Bagaimana cara mengatasi minat game kurang? Seperti contoh Clash of Clans sudah menurun. Bagaimana mengatasinya supaya diminati lagi? Apa saja yang harus diperbaiki? Ya, kalau saya lihat game yang berlangsung lama, jadi maksudnya setelah turun dia naik lagi, itu adalah kuncinya sebenarnya di komunitas. Jadi kalau temen gue main apa, ya gue juga ikutan main apa gitu kan, contohnya gitu ya. Kalau zaman dulu banget ya di komplek, mungkin kalian semua nggak ada yang tahu, cuman ini joke bapak-bapak banget. Kalau di komplek mainnya gundu ya semua jadi ikutan main gundu gitu. Jadi ya kuncinya sebenarnya di komunitas. Jadi kalau Clash of Clans mau bangkit lagi ya pasti harusnya komunitasnya dibangun lagi, atau memang ada orang main lagi dan akhirnya si clan leadernya ini yang akan ngajak-ngajakin orangnya gitu loh. Jadi semua kunci di komunitas untuk supaya bisa diperhatikan dan mereka akan membangkitkan minat untuk main game itu lagi. Terima kasih, Yanto. Oke, untuk yang nextnya dari Mas Yusuf Rahman. Kalau game berbasis chatbot atau text based ini, cara atau strategi apa yang dapat kita lakukan agar mendapat untung atau bayaran? Oke, kalau dari text based game dan chatbot ini, menurut saya konten adalah kuncinya. Jadi orang akan mau membayar kalau dia ingin menyaksikan atau menonton atau membaca lebih kelanjutan dari cerita itu. Saya pernah sekali beli satu text based chat, bahkan dia chat tapi bukan chatbot ya, dia chatnya nggak pakai AI. Tapi dia ada chapter-chapternya. Jadi setelah dia misalnya, ini kalau nggak salah, ini cerita singkat aja, di gamenya itu tentang seorang astronot yang terdampar di bulan, lalu dia melakukan tiba-tiba kontak sama, jadi dia terdampar di bulan, terus nggak ada komunikasi, tiba-tiba dia terhubung sama orang yang di bumi, dan kita menjadi orang yang di bumi itu, kita
ajarin kita kayak kasih tau dia gitu, kayak dia karena saking kesepiannya si astronot ini, dia bertanya kayak, "Saya harus kemana nih?" Atau gimana. Jadi chatting-chatting kayak gitu ya. Nah, saya waktu itu akhirnya beli karena akhirnya ada satu sisi di mana ada paywall di mana, oke kalau mau lanjut untuk mengetahui chapter lebih lagi, kita harus bayar. Nah itu penasaran dulu gimana nih, saya kan harus bantu si astronot ini padahal ini semua fiksi ya, tidak nyata, tapi saya saking saking, bagusnya ceritanya, saking bagusnya, padahal ini nggak ada gambar, nggak ada apa loh, cuman dia benar-benar saya tiba-tiba di-chatting terus, orangnya mengaku dia astronot dan minta bantuan ini itu, suruh apa, minta advice sama saya dan ada sedikit sisi romantik dan lain-lainnya. Akhirnya saya bayar karena saya merasa saya harus nolong astronot ini gitu. Padahal siapa dia gitu, kenal juga enggak, ini juga karakter fiksi dan lain-lain. Jadi ya harus yang engaging seperti itu menurut saya untuk mendapatkan untung atau bayaran. Ya, terima kasih Mas Yusuf. Ada tambahan pertanyaan dari Mas Yusuf nih, Mas Anton. Heeh. Katanya, Mas Yusuf ingin menggunakan referensi atau ide dari game yang sudah ada. Hal apa saja sih yang perlu Oke. diperhatikan agar ke depannya tidak terkena masalah atau mungkin hak cipta game atau semacamnya? Oke. Ini lumayan apa namanya ya, saya ini lumayan ranah saya kenapa, karena Touchstone kan berdiri sudah 10 tahun lebih dan dengan 80 juta download, itu pasti ada yang kita pernah sekali lah dapat surat dari lawyer gitu ya, bahwa kita melanggar hak cipta orang lain bla bla bla, akhirnya kita menang. Cuman hak cipta daripada apa itu namanya, hukum copyright law gitu ya, internasional ini, di Indonesia juga berlaku, sebenarnya berlaku untuk 3 hal. Ini, 1, kalau gambar atau trademark yang dipakai di game itu sudah terdaftar. Misalnya di game kita, tiba-tiba kita pasang Mickey Mouse, tiba-tiba kita pasang Donald Bebek, atau tiba-tiba kita pasang apa gitu ya, karakter-karakter PUBG. Nah itu nggak boleh karena kan kita berarti melanggar hak ciptanya mereka. Ini jadi gambar gitu ya. Kedua adalah musik. Jadi kalau kita memakai karya musik yang ada di dalam game atau segala macam, itu kita bisa dituntut. Nah, ketiga adalah coding. Jadi kalau kita somehow nggak tahu gimana bisa nge-hack komputer programmer gamenya itu, atau kita colong laptop dia misalnya gitu ya, ini extreme case. Lalu apa namanya, pengadilan bisa membuktikan bahwa kita copy paste kodenya dia untuk game ini, nah kita bisa dituntut. Yang tidak bisa dituntut dalam hak cipta itu adalah gameplay. Jadi kalau saya sarankan adalah ya of course kalau kita mau pakai cerita Romeo and Juliet, nah kita harus tahu Romeo and Juliet itu sekarang udah public domain atau belum. Tapi kalau misalnya sudah public domain ya nggak apa-apa, kita berarti tidak bisa dituntut. Dan yang saran aku adalah kita buat gamenya itu benar-benar berdasarkan gameplay yang bagus, berdasarkan karakter IP yang original. Jadi nggak bisa disamar-samarkan. No, ini kamu niru-niru ceritanya Alice in the Wonderland itu. Padahal kalau kita lihat perusahaan besar seperti Disney, itu semua rata-rata menggunakan public domain. Little Mermaid itu sebenarnya cerita dari Denmark yang sudah public domain, sudah masa copyrightnya sudah hilang. Tarzan juga cerita yang sudah public domain. Jadi banyak cerita-cerita Beauty and the Beast, Sleeping Beauty, Sleeping Beauty, Cinderella, semua public domain. Jadi asal kita jangan menggunakan cerita Cinderella atau dan lain-lain bisa kita buat jadi text based game, tapi nggak boleh ngambil apa yang Disney sudah gambar gitu. Itu aja sih. Semoga menjawab ya. Jadi hak cipta tuh cuman bisa itu, gameplay nggak bisa di copyright. Lalu 3 hal aja yang bisa membuat kita terjerat hukum, yaitu mengambil gambarnya, mengambil musiknya, mengambil kodenya. Ya. Oke. Next pertanyaan dari Mas Cio. Bagaimana dengan mental pembajakan software di Indonesia, Mas Anton? Mental pembajakan. Pembajakan. Sekarang ini bersyukurnya agak sedikit berkurang ya. Dalam arti dulu kayaknya kalau mau beli
beli bajakan itu lebih mudah. Sekarang pemerintah pun lebih careful. Namun memang yang namanya nggak cuma di Indonesia, sebenarnya di seluruh dunia yang bisa gratis, kenapa nggak digratisin gitu ya? Banyak orang punya mental seperti itu. Cuman kalau saya sebagai game developer, untungnya lucu sih, game kita juga pernah dibajak, game kita pernah dijadikan hackware gitu ya. Jadi in-app purchase digratiskan dan lain-lain. Saya sih selalu berpikir gini, satu, yang namanya piracy itu susah di fight, karena itu kayak mencari-cari pasir mencari sesuatu di dasar lautan, dalam arti Halo Mas Anton, sepertinya sinyalnya ya. Oke teman-teman, kita tunggu sebentar ya. Sepertinya ada kendala ini dari Mas Anton ya. Halo Mas Anton, bagaimana? Oke, masih belum bisa sepertinya. Tunggu sebentar ya teman-teman. Belum ada suaranya Mas Anton. halo. Ya. Halo Mas Anton. Iya, bisa Ya, ya. Ya, betul. Maaf. Saya ganti device aja. Oke, nggak apa-apa Mas Anton. Iya. Oke, Mungkin tadi bisa sampai mana, maaf ya? dilanjutkan. Sampai yang mana ya tadi ya? Masih tadi masih di pertanyaan yang pembajakan itu, Mas. Oh iya. Ya, beruntungnya sekarang kita punya mentalitas bahwa kalau game kita bagus, ya berarti orang akan membajaknya. Kita nggak usah terlalu di fight, dan untungnya juga banyak orang Indonesia sekarang sudah mulai melek akan hak asasi, bukan hak asasi, maaf, dengan hak intelektual ya. Jadi generasi muda sekarang, Gen Z, milenial dan kawan-kawan di sini, menurut saya lebih baik beli yang asli deh gitu kan. Makanya banyak yang langganan Netflix, banyak yang langganan streaming service lain dibandingkan beli DVD bajakan untuk nonton film gitu loh kan. Jadi mentalitas pembajakan di Indonesia menurut saya sekarang sudah mulai berkurang dan sudah mulai memasuki era positif gitu. Iya. Oke,
Kita next ke pertanyaan selanjutnya dari Mas Gundar. Apakah sudah ada model game text-based di platform maingame.com? Apabila belum, sejauh apa potensi di Indonesia, terutama dalam segi bisnis? Ya, jadi ini belum ada dan memang kita sedang mencari game-game yang berbase text-based. Potensinya sangat besar karena memang ini genre ini adalah genre yang bermain di area di ranah yang saya sebut content is king, di mana orang pasti akan membayar kalau merasa aduh penasaran nih nanti si chatbot ini balas apa lagi nih atau gimana gitu. Jadi content is king, kita harus benar pikirkan seperti menulis sebuah novel sebenarnya. Jadi atau sebuah alur cerita gitu ya. Jadi potensinya besar di situ. Jadi kita harap bersama-sama bisa menghasilkan sebuah karya yang unik, menarik, dan bisa mengangkat bersama-sama industri game Indonesianya. Oke, next ada pertanyaan lagi nih Mas Anton, dari Mas Noverio. Keunggulan kita adalah kearifan lokal. Bagaimana mengolah kearifan lokal tersebut untuk pasar internasional atau memasarkan kearifan lokal dalam game ke pasar internasional? Karena notabene yang tahu tentang hal tersebut hanya orang lokal. Iya, kalau saya selalu bilang konten dan gameplay itu sangat penting. Jadi kalau kita lihat game yang sukses seperti ini, kita ngomongin mobile ya, kita ngomongin konsol dan lain-lain. Tapi kalau kita ngomongin mobile, yang sukses tuh genre-genre seperti apa sih? Ya itu Candy Crush, Angry Birds, Flappy Bird, kalau sekarang udah mulai PUBG dan lain-lain. Jadi gameplaynya itu akan membuat orang tertarik. Jadi kalau misalnya gameplaynya itu bagus dan sudah adiktif, nanti kalau ditambahkan nasi goreng, ditambahkan dangdut, ditambahkan sesuatu yang lokal, itu orang di luar pun akan bisa menikmati karena yang dimainkan adalah gameplaynya. Jadi sangat penting memilih genre dan gameplay yang bagus, lalu bukannya tambal sulam ya, tapi lalu setelah gameplaynya bagus, baru kita masukkan konten-konten lokal yang orang Indonesia akan nikmati karena gameplaynya juga udah enak dan dia sudah mengerti apa yang ada di screen. Tapi orang luar pun ya nanti akan senang dengan memainkan itu gitu. Jadi itu sebuah bonus yang saya pikir gameplay konten harus dibagusin, lalu masukin ke arifan lokal, itu akan booming menurut saya. Ya, semoga menjawab. Next ada pertanyaan dari Mas Gundar. Bagaimana cara mengetahui IP tertentu sudah menjadi public domain? Oke. Saya biasa cari di internet, ada kalau nggak salah ada public domain archive atau apa gitu ya. Biasanya saya cari internet, atau kalau yang lokal ya memang kita harus sumbernya kebanyakan ada di saya cari sih selalu di internet ya, di Google. Kalau emang enggak, mungkin ada beberapa lembaga yang bisa dihubungi, tapi kebanyakan sih di Indonesia tidak terdaftar juga. Jadi untuk sesuatu saya selalu cari title-nya apa, lalu saya tulis public domain gitu. Kalau emang dia public domain, dia akan keluar. Kalau enggak, dia masih dipegang sama siapa gitu. Jadi itu mungkin salah satu cara saya untuk mencari public domain. Semoga menjawab. Oke, untuk dari kolom komen tidak ada pertanyaan lagi nih. Mungkin teman-teman yang masih ingin bertanya masih bisa ya, atau mungkin mau tanya langsung ke Mas Anton juga boleh nih, dibuka mic-nya. Oke, sepertinya sudah tidak ada yang bertanya. Mungkin semua sudah jelas ya. Amin. Kalau gitu mungkin kita tutup aja untuk online coaching kita pada hari ini. Terima kasih banyak untuk Mas Anton sudah mengisi online coaching kita pada hari ini, juga mau berdiskusi bersama para peserta Impact Hackathon ya Mas Anton. Terima kasih banyak. Saya yang terima kasih dan kita tunggu ya karya-karya karyanya. Amin. Semoga semua karyanya baik dan bagus ya Mas Anton. Iya, terima kasih. Oke, terima kasih juga untuk teman-teman
sudah hadir di coaching online hari ini bersama Mas Anton. Aku mau sedikit info nih, untuk nanti jam 3 sore kita akan ada technical meeting ya teman-teman, dan technical meeting itu wajib diikuti minimal 1 orang per tim ya. Dan link akan aku share juga di grup. Terima kasih banyak teman-teman. Sampai jumpa di sore hari pas technical meeting. Bye-bye semua. Terima kasih banyak Mas Anton. Terima kasih banyak semuanya. Salam sehat selalu. Amin. Ya, terima kasih juga Mas. Terima kasih.